Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Jumat 4 Agustus 2023. Indeks harga saham gabungan berfluktuasi di akhir pekan perdana 4 Agustus 2023. ISG dibuka menguat 13,39% ke level 6.906,67. ISG akhirnya ditutup melemah 0,66% menjadi 6.852,8. Secara sektoral, sektor teknologi menjadi pemberat yang membuat ISG melemah. Sementara sektor properti mengalami peningkatan tertinggi di perdagangan hari ini. Faktor penekan pergerakan pasar hari ini terbebani aksi profit taking yang dilakukan jelang akhir pekan. Namun, tidak hanya kabar pergerakan pasar dihimpun dari bisnis.com, ada sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca. Kilau emiten batubara menyilaukan BlackRock. Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia tersebut terlihat memborong saham-saham batubara di awal Agustus ini. Tercatat, BlackRock memborong saham PTBA sebesar 137.613 saham, ITMG 22.370 saham, dan ADRO sebesar 2,45 juta lembar saham. Nah, kabar lainnya, saham PT Surya Citra Media Tbk terkoreksi pada perdagangan hari ini. Emiten berkode saham SCMA ini mencatat penurunan laba pada semester 1 2023. Sobat bisnis, sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, pendapatan bersih SCMA turun 4,15% year on year, menjadi 3,03 triliun rupiah. Penurunan disebabkan pendapatan iklan yang melemah 4,85% year on year, menjadi 3,13 triliun rupiah. Dan juga pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 8,61%, menjadi 461,4 miliar rupiah. Sementara itu, emiten batubara PT Harum Energi Tbk akan menjual sebanyak 201,85 juta saham treasury hasil pembelian kembali saham atau buyback. Waktu pelaksanaan penjualan saham treasury tersebut akan dimulai pada 18 Agustus 2023 sampai dengan 12 Juni 2024. Saham HRUM terpantau anjlok di sesi kedua perdagangan hingga 2,13% atau 35 poin ke Rp1.605 per saham pada Jumat 4 Agustus 2023. Price to earning ratio HRUM sebesar 4,79% dengan kapitalisasi pasar 21,70 triliun. Kabar lainnya, 5 emiten kesehatan mengalami pertumbuhan laba di semester 1 2023. PT Siloam International Hospital Tbk misalnya, pada semester 1 2023 bertumbuh 19,77% secara tahunan menjadi 5,28 triliun rupiah. Emiten lainnya, PT Medikaloka Hermina Tbk juga mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk Hill naik 23,09% menjadi 202,34 miliar rupiah. 3 emiten lain, PT Kedoya Adiaraya Tbk mencatat kenaikan laba 64,93% menjadi 14,25 miliar rupiah. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mengalami kenaikan laba menjadi 448,10 miliar rupiah atau naik 0,56%. Dan PT Tempo Scan Pacific Tbk membukukan laba bersih sebesar 692,84 miliar rupiah pada semester 1 2023 atau naik 83,06% secara tahunan. Sobat bisnis, kita beralih ke harga emas. Harga emas UBS dan Antam kompak turun. Emas ukuran 1 gram di Pegadaian dijual sebesar Rp1.098.000, sementara UBS dijual Rp1.047.000. Sementara itu, pelemahan juga terjadi di nilai tukar rupiah. Turunnya peringkat utang Amerika Serikat telah tertutup oleh data penggajian swasta Amerika Serikat naik lebih dari yang diharapkan pada Juli, menjadi sentimen pelemahan. Hal itu pun meningkatkan kekuatan dolar karena menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Di sisi lain, harga minyak mentah dunia kembali membara dalam sepekan terakhir. Pergerakan tersebut melanjutkan tren kenaikan harga emas hitam selama 6 pekan beruntun. Pergerakan minyak selama sepekan ditopang sentimen pasokan global yang mengalami pengetatan. Ini terjadi setelah Arab Saudi dan Rusia berjanji memangkas produksi hingga bulan depan. Sobat bisnis, pada Senin 7 Agustus 2023 pekan depan akan ada 2 IPO dari PT Minahasa Membangun Hebat Tbk atau HBAT dan PT Multi Garam Utama Tbk atau FOLK. Sementara PT Multi Garam Utama Tbk atau FOLK akan melepas 570 juta lembar saham baru, setara dengan 14,44% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan harga penawaran Rp100 per lembar saham. Demikian Market Wrap Up hari ini, Jumat 4 Agustus 2023. Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli atau menjual saham tertentu.
Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.